Ibu, bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Rabu 9 September 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Apa yang bisa kita renungkan membaca, merefleksikan bacaan Injil hari ini? Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja dari kita sekalian menghendaki supaya kita menjadi orang yang katakanlah sukses dalam hidup ini. Kalau ditanya apakah Anda mau menjadi orang miskin, maka jawabannya tidak ada yang mau. Tetapi apa yang dimaksud dengan kata miskin di sini? Saya merenungkannya begini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Orang miskin itu biasanya mengandalkan belas kasih dari orang lain. Seperti hanya seorang pengemis, dia membutuhkan bantuan dari orang lain, mengandalkan orang lain. Nah, dengan kata miskin di sini adalah dalam hidup ini, siapapun juga kita, bagaimanapun juga keadaan kita, kita tetap mengandalkan Allah dalam hidup ini. Saya tetap menyerahkan hidup saya kepada Allah dalam hidup ini. Saya tetap setia, saya tetap taat kepada Allah, dan saya selalu pasrah akan kehendak dari Allah. Itu saya maksud dengan kata miskin. Bisa saja Anda sebagai orang berada, bisa saja Anda sebagai orang yang mempunyai harta, bisa itu. Tetapi harta atau kekayaan atau apa yang Anda miliki tidak mengekang Anda untuk semakin dekat dengan Tuhan. Miskin itu berarti saya mengandalkan Allah dalam kehidupan ini, dan saya selalu tergantung kepada Tuhan dalam hidup ini. Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi saya. Itu. Dan alangkah baiknya juga dengan kata miskin di sini, di mana kita mengandalkan Allah, kita juga mempunyai sikap atau sifat seperti Allah yang berbelas kasih, yang selalu membantu menolong kita. Artinya apa? Kita mensyukuri atas rahmat yang kita miliki itu. Mungkin ada harta yang kita miliki, kita syukuri itu. Kita punya kekayaan yang kita miliki, kita syukuri itu. Tetapi dengan harta, dengan kekuatan, dengan power yang kita miliki, kita gunakan itu untuk kebaikan, untuk mewujudkan kasih kepada sesama, untuk membuat kita semakin mampu berderma, berbuat baik, berbela rasa kepada orang lain. Makna kekayaan itu bukan kita pegang, kita kungkung begitu saja, kita peluk erat-erat dan tidak bisa kita bagi. Tetapi alangkah baik Anda mempunyai jiwa seperti Tuhan Yesus, mau berbagi kasih, tergerak hatinya oleh belas kasih. Anda mau memberi derma, bantuan, pertolongan kepada sesama, khususnya mereka yang membutuhkan. Ini maksudnya. Di satu pihak kita mengandalkan Allah, sungguh tergantung kepada Tuhan, dan di lain pihak kita juga mau menunjukkan kasih kita, kebaikan kita, bela rasa kita kepada sesama dengan harta yang kita miliki. Berbagi kepada orang lain. Toh harta itu juga tidak dibawa ketika kita masuk ke dalam peti. Toh harta itu juga tidak dimasukkan ke dalam peti. Kita akan tinggalkan. Alangkah baiknya selama kita hidup dengan apa anugerah dari Tuhan itu, kita juga mempunyai sikap sosial, berderma, berbuat kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang penting, yang mestinya kita lakukan. Kita tergantung pada Allah, dan Allah kita sadari membantu kita, mendorong kita untuk berbagi kasih kepada orang lain. Dikatakan juga oleh Tuhan Yesus selanjutnya, "Berbahagialah kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan." Saya menangkap begini, jadilah orang yang lapar, dalam arti lapar untuk berbuat baik,
lapar untuk berbuat kasih, lapar untuk melakukan kebenaran. Artinya apa? Saya terus terdorong dalam diri saya ini. Saya terus terdorong untuk berbuat baik pada orang lain, terus mau berbuat kasih kepada orang lain, terus mau berbuat benar dalam hidup ini. Saya punya dorongan terus-menerus dalam batin saya, dalam hati saya. Kok rasanya kalau hari ini saya belum berbuat baik, hidup saya belum puas. Kita bisa bertanya dalam diri kita, apakah hari ini saya sudah berbuat kasih kepada orang lain? Itu maksudnya dengan kata lapar. Ada dorongan dalam hati kita, bukan lapar rakus, lapar makan, lapar minum, ada rakus, sifat rakus seperti itu. Tidak, tapi lapar dalam hati kita. Terus didorong. Ada dorongan dalam hati, dalam diri kita untuk seperti tadi yang saya katakan. Rasanya kok kalau hari ini saya belum berbuat baik, hidup dalam hari ini kok kurang afdol ya, kurang nyaman, kurang enak. Ada yang kurang. Sehingga akhirnya saya terus terdorong, kita terus terdorong, Anda terus terdorong untuk mau melakukan kebenaran dan kebaikan. Itu saya pikir dorongan terus-menerus, hasrat terus-menerus yang menggebu-gebu dalam diri kita untuk berbuat baik, berbuat kasih. Itulah dia, lapar. Dan akhirnya kita dipuaskan karena kita bisa berbuat kasih, berbuat baik kepada orang lain. Dikatakan lagi oleh Tuhan Yesus, berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Menangis, ya, sedih. Kenapa? Sadar karena kita ini berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, entah dosa terhadap suami, dosa terhadap istri, dosa dalam keluarga, dosa dalam rumah tangga, dosa dalam tempat kerja di kantor, berbuat salah di kantor, melakukan korupsi, melakukan penyelewengan, apapun juga ketika kita sadar kita berbuat dosa, menangislah. Dalam arti apa? Menyesal. Kok Tuhan itu sudah berbuat baik kepada saya? Kok saya membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan? Tuhan sudah memberikan kasih kepada saya. Kok saya nodai kasih dari Tuhan itu dengan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan jelek yang ada dalam diri saya? Menangislah kalau Anda itu menjadi orang sombong. Menangislah kalau Anda itu menjadi orang yang serakah. Menangislah ketika Anda itu menjadi orang yang angkuh. Menangislah ketika Anda itu dalam mulut Anda keluar cacian, makian, umpatan kepada orang lain. Menangislah ketika dalam hati Anda punya sifat sirik, dengki, amarah, dendam kepada orang lain. Menangislah kalau dalam pikiran Anda, otak Anda ini adalah hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Itu saya pikir kita menangis karena kita dilumuri oleh dosa. Karena kita masih dikuasai oleh dosa, kita belum merdeka sebagai anak-anak Allah. Menangislah atas dosa-dosa kita, atas kesalahan kita, atas kelemahan kita. Dan sambil kita menangis, kita mohon kekuatan, kita mohon taubat ampun dari Tuhan. Ternyata kita membutuhkan pengampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Dan akhirnya membuat kita berbalik untuk melepaskan dosa-dosa itu dan hidup menurut kehendak Allah dalam kasih Allah kepada kita sekalian. Menangislah atas dosa, atas kesalahan, atas kekeliruan, atas kelemahan diri kita. Menangislah atau berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Bapak Ibu dikucilkan, Bapak Ibu diasingkan, asalkan Anda tetap punya iman kepada Kristus, Anda tetap melakukan kebenaran, Anda tetap melakukan kasih, Anda tetap melakukan hal-hal yang baik. Jangan takut bila kita dikucilkan, dibenci, dicela, disingkirkan atau ditolak. Lebih baik kita ditolak karena kita berbuat baik
daripada kita ditolak karena kita berbuat jahat. Lebih baik kita dibenci karena kita ini berbuat kasih daripada kita dibenci karena kita menodai kebaikan orang lain. Atau lebih baik kita dibenci daripada saya membenci orang lain. Yang penting adalah dalam kehidupan ini tetap saya punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, tetap bisa melakukan cinta kasih, tetap bisa melakukan kebaikan, tetap bisa melakukan kebenaran. Apapun juga yang terjadi, meskipun orang lain itu menganggap rendah, menganggap jelek, mengucilkan, membenci kita, jangan khawatir. Asalkan kita tetap berada dalam kebaikan, tetap punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam hidup ini sabda bahagia yang tadi bisa kita renungkan ini menguatkan kita untuk selalu bisa menjadi pengikut Kristus. Tetaplah setia, tetaplah hidup di dalam Tuhan Yesus, tetaplah pegang Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Sekali lagi, tetaplah berbuat kasih, berbuat baik, berbuat benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.